Pemirsa, kita bertemu kembali di Kardi Ilyas Club. Sore ini saya kedatangan tamu yang minggu-minggu ini jadi perbincangan banyak orang. Siapa lagi kalau bukan tokoh KPK Novel Baswedan. Beliau termasuk salah satu dari 70-an pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan. Dan tentu saja ini agak kontroversial karena beliau ini lulusan Akpol, bahkan sempat berkarir di kepolisian berapa lama. Dan saya tahu sendiri kalau masuk Akpol, ya salah satu yang dites itu tentulah kebangsaan. Dan bukan hanya dites, bahkan dalam pendidikan pun penekanannya pasti ke sana. Seperti juga di Akmil. Tapi kok bisa gak lulus? Tapi tidak hanya beliau yang tidak lulus. Ada lebih dari 10 orang, belasan orang yang dinyatakan tidak lulus. Mungkin dan beliau akhirnya terpaksa mengadu ke Dewan Pengawas KPK. Karena menganggap pimpinan KPK yang menyatakan pegawai KPK yang tidak lulus tidak boleh lagi memegang pekerjaan, harus menyerahkan pekerjaannya ke atasannya dan juga kehilangan wewenang. Dan tentu saja kalau begitu artinya tidak lagi orang KPK dan apalagi tidak ASN. Tapi untunglah akhir pekan kemarin ada angin segar atau malah awal pekan ini dari Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa pegawai KPK itu tidak bisa dinyatakan diberhentikan hanya gara-gara tes wawasan kebangsaan tadi. Sekarang saya ketemu beliau. Selamat sore, Mas Novel. Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Saya dengar hari ini masih kerja. Iya, saya ke kantor hari ini. Lah katanya tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi jabatan, tidak lagi ada atasan. Tentu bawahan juga nggak ada. Terus ngapain di kantor? Jadi begini, memang kami mendapat surat keputusan yang ditandatangani oleh Pak Firly Bahuri, yang di situ poinnya itu sebenarnya adalah hasil tes wawasan kebangsaan yang dikatakan tidak memenuhi syarat. Dalam surat keputusan itu dikatakan bahwa diperintahkan untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab. Seperti apa itu polanya nggak jelas. Oleh karena itu kami bertanya kepada pimpinan KPK dengan menyerahkan surat. Tapi penjelasan secara lisan belum kami dapatkan, secara tertulis juga belum kami dapatkan. Selain itu, tadi yang Pak Karni sampaikan bahwa saya bersama dengan kawan-kawan yang 75 orang tadi yang dibuat, oh iya 75 orang 75 yang dibuat seperti tidak memenuhi syarat. Kami kemudian meneliti, ternyata permasalahannya begitu banyak, mulai dari pembuatan peraturan komisinya yang tidak mengikuti undang-undang dan PP. Komisi apa ini? Peraturan komisi. Jadi, ya begini, betul Pak. Jadi peralihan pegawai KPK menjadi ASN ini itu dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam undang-undang itu dikatakan adalah peralihan. Kalau namanya peralihan kan beralih, bukan diseleksi atau dilakukan rekrutmen. Dan kemudian dijelaskan juga dalam PP nomor 41. Dalam PP tersebut dikatakan sama peralihan. Dan dari keterangan yang disampaikan dari pemerintah dan DPR pada saat pembahasan undang-undang juga dikatakan bahwa semangatnya adalah peralihan yang tidak merugikan kepentingan pegawai KPK, yang tidak merugikan haknya. Hal itu juga senada dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi
yang mengatakan tidak boleh kepentingan haknya dari pegawai KPK yang sudah melakukan pengabdian sekian lama dirugikan. Tapi kemudian dalam pembahasan peraturan komisi, tim perumus sama sejak awal mengatakan kami dari wadah pegawai juga mendapatkan banyak informasi dan beberapa kali dilibatkan dalam pembahasan itu. Dikatakan bahwa semangatnya adalah peralihan dilakukan sesegera mungkin, secepat mungkin, dan tidak merugikan hak pegawai. Semuanya selaras. Tapi di penghujung peraturan komisi itu kemudian akan disahkan, tiba-tiba ada yang menyelipkan norma tentang adanya tes wawasan kebangsaan. Kami tanya waktu itu, ini apa ini penjelasannya? Karena dilakukannya dengan sembunyi-sembunyi hingga sampai disahkan, kami diberikan informasi tapi semuanya tidak ada yang mengatakan apa konsekuensinya. Kami tanya, nggak pernah ada penjelasan. Hingga kemudian tesnya berjalan, problematikanya banyak, ada pengumuman, kemudian SK-nya pun bermasalah. Tunggu dulu. Ya. Jadi komisi sendiri tidak sepenuhnya tahu dengan penambahan aturan yang diam-diam tadi, yang mewajibkan ada tes wawasan kebangsaan. Benar, Pak Karni. Jadi seharusnya di KPK itu sesuai dengan mandat dalam PP nomor 63, itu dikatakan ada wadah pegawai. Wadah pegawai ini bukan lembaga yang ilegal, Pak Karni. Ini lembaga yang sesuai dengan undang-undang, dengan PP, dengan peraturan perundang-undangan. Ketika ada wadah pegawai fungsinya adalah setiap pembahasan yang berhubungan dengan kepegawaian atau yang berhubungan dengan hak dari pegawai, maka wadah pegawai dilibatkan dan memberikan masukan-masukan dan saran. Sehingga pada saat itulah kami mengetahui bahwa prosesnya itu tidak ada dimasukkan tentang adanya tes tersebut. Cuma hanya di penghujung tadi yang dimasukkan. Apakah dimasukkan oleh kelompok yang ikut komisi atau seseorang yang ikut komisi? Informasi yang kami peroleh itu dikatakan bahwa yang memasukkan adalah Pak Firly sendiri. Oh, ketua. Pak Ketua. Dia ketua juga di komisi. Seharusnya dalam pembahasan yang demikian ada tim perumus. Tim perumus kan nggak termasuk, Pak. Oh gitu. Hanya memberikan tugas saja Pak Ketuanya. Jadi ketika itu udah ada ketentuan untuk tes wawasan itu, reaksi dari karyawan gimana? Tentu kami bertanya ketika ada norma yang mengatakan itu dalam Perkom, tentu ditanya, ini maksudnya apa? Saya pun bertanya melalui WhatsApp ke Pak Firly Bahuri. Saya tanya, ini kepentingannya apa? Apakah ada suatu kepentingan untuk tertentu? Dijawab waktu itu oleh Pak Firly, kurang lebihnya dikatakan, ini hanya untuk memastikan pegawai KPK tidak ada yang terlibat organisasi terlarang, tidak dipastikan untuk cinta Pancasila dan UUD 45, dan tentang moralitas atau integritas. Saya katakan, kalau hal itu tidak ada masalah dilihatnya. Cuman kalau memang ada tuduhan atau ada indikasi atau apapun yang mengatakan keterlibatan dengan organisasi terlarang, kapanpun bisa diperiksa. Tidak perlu kemudian harus dilakukan pada saat mau peralihan. Kenapa itu waktu itu saya sampaikan? Karena pada saat menjelang tes itu, beberapa pegawai KPK itu diprofiling oleh orang tertentu. Orang ini orang intelijen, kami nggak tahu dari mana. Mereka melakukan profiling dan meresahkan. Karena beberapa datang ke keluarga dan melakukan upaya-upaya pengamatan yang mendalam, dan hal itu kemudian dilihat sebagai kecurigaan. Ini yang melakukan adalah organ negara atau penjahat nih. Karena selama ini kami juga sering mengalami ketika bekerja, kemudian ada pihak yang berkolaborasi atau orang yang terlibat dengan para koruptor, itu kemudian melakukan upaya perlawanan kepada kami dengan cara melakukan pengamatan-pengamatan atau pengintaian. Sehingga kami curiga, ini siapa? Semacam teror begitu ya? Ya, kesannya jadi seperti itu, jadi seperti teror. Oleh karena itu saya bertanya ke Pak Firly, Pak, Bapak melakukan ini apa maksudnya? Kalau Bapak lakukan itu justru membuat pegawai KPK diprofil oleh orang-orang intelijen atau siapapun itu, dan itu tidak menguntungkan, ataupun itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak baik, bukankah itu malah berbahaya? Saya katakan demikian. Sedangkan Pak Firly berkali-kali mengatakan, ini sekedar untuk dilakukan asesmen saja. Saya bilang kalau sekedar untuk apa? Karena kita tidak sedang bicara formalitas. Tapi ternyata berjalan hingga kemudian ada SK, dan kemudian SK-nya pun banyak masalah hukum di sana. Baik, sebelum SK,
Tentu Mas itu dipanggil untuk tes. Terus apa aja yang dipertanyakan dalam tes tersebut? Ya, saya tadinya yang saya ketahui hanya hal yang terkait dengan diri saya. Belakangan kemudian setelah ada permasalahan ini, kawan-kawan bercerita. Dari cerita-cerita itu saya tahulah apa-apa yang tanyakan oleh kawan-kawan dan kepada saya. Kalau kepada diri saya hanya atau lebih banyak terkait dengan bagaimana sikap saya dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang revisi Undang-Undang KPK. Apakah itu menguatkan atau melemahkan? Saya katakan bahwa saya bicara dengan banyak pakar dan banyak pemerhati soal undang-undang. Saya belum pernah bertemu dengan pakar yang bisa menjelaskan hal menguatkan apa dari Undang-Undang Nomor 19. Sebaliknya, ketika bicara dengan terkait dengan hal-hal yang melemahkan, banyak sekali hal yang melemahkan. Dari situ kemudian saya meyakini bahwa yang terjadi dengan Undang-Undang Nomor 19 adalah melemahkan. Itu yang hal yang dibicarakan. Selain itu juga ditanya, kalau saya menjadi ASN dan diintervensi, terus bagaimana sikap saya? Saya katakan dalam undang-undang jelas kalau orang yang menghalangi, yang merintangi penyidikan itu adalah bisa kena delik pidana. Dan juga saya katakan dalam pasal 108 ayat 3 KUHP dikatakan pegawai negeri yang dalam melakukan tugas mengetahui ada dugaan tidak pidana, maka kepadanya wajib untuk melapor. Terikatnya dengan kewajiban ini. Oleh karena itu, kalau saya menjadi ASN dan ada suatu hal yang diduga adalah perbuatan obstruction of justice, maka yang saya lakukan adalah saya akan melaporkan dia sebagai kewajiban saya. Tentunya seperti itu. Dan hal-hal lain. Contohnya, saya tidak pernah ditanya hal-hal yang terlalu menyerang begitu, karena mungkin penanyanya mungkin barangkali sungkan Mbak Karni sama saya. Tapi kepada kawan-kawan yang lain ditanya hal-hal yang sedikit menyerang kepentingan beragamanya, menyerang hal yang terkait dengan sikapnya sendiri. Contohnya ditanyakan bagaimana kalau kamu, ini perempuan ini Pak Karni ditanya, bagaimana kalau kamu harus buka jilbab? Ini kan sesuatu hal yang menurut saya nggak mungkin ada wawasan kebangsaan terkait dengan hal yang seperti itu. Terus dikatakan, dia bilang, oh KPK nggak ada bicara seperti itu, kami pasti tolak, saya pasti tolak, yang anak itu bilang begitu. Dikatakan, kalau kamu tolak, kamu egois dong, mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan negara. Dibilang lagi, bagaimana kalau kitab suci dengan Pancasila, mana yang lebih baik atau mana yang dipilih? Kan itu bukan suatu dikotomi yang harus dipertentangkan. Dan kita semua paham bahwa tidak seperti itulah hal-hal yang terjadi. Belum lagi ditanya, kenapa kamu belum nikah? Kamu mau nikah nggak sama kita? Dan segala macam. Hal begitu kan melecehkan. Dan hal-hal begitu nggak boleh dipandang sebagai hal yang biasa, karena pegawai KPK saja berani digitukan, itu bisa jadi akan terjadi kepada orang-orang lain. Oleh karena itu, kawan-kawan mengambil sikap melaporkan kepada Komnas Perempuan dan kepada Komnas HAM untuk melakukan investigasi terkait dengan hal itu. Ya, Begitu, Pak Karni. Ya udah bagaimana ya, udah over sekali kalau Ya. sampai tanya lebih pilih kitab suci atau Pancasila. Tapi dipertanyakan nggak, apakah Anda terlibat ATI, EPI, segala macam? Ya, ada ditanya, apakah ada HTI, apakah terlibat dalam HTI, apakah terlibat dalam FPI, apakah terlibat PKI, dan hal-hal yang terkait dengan demikian ditanya. Tapi hal begitu kan tentunya dengan mudah dijelaskan, Pak Karni. Karena kita paham ketika organisasi sudah dinyatakan dibubarkan oleh pemerintah, tentu sikap kita juga harus melihat hal itu sebagai hal yang mesti harus dipahami. Tindakannya harus seperti itu. Begitu juga ditanya dengan bagaimana dengan masalah Papua contohnya. Tentu ketika kami bicara dengan begitu, di antara kami itu banyak yang memahami terkait dengan praktek-praktek korupsi, baik di daerah-daerah maupun di Papua sendiri. Tentu kami melihat bahwa terkait dengan isu Papua, kami tentu bicaranya lebih suka terkait dengan praktek korupsinya. Tentunya praktek-praktek korupsi di sana bisa dieliminir. Bagaimana caranya agar anggaran-anggaran yang masuk ke Papua bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Papua. Dan banyak hal-hal lain yang disampaikan.
Saya nggak ngerti kalau hal begitu dianggap tidak berwawasan kebangsaan, kan nggak mungkin juga. Tapi ada nggak misalnya kalau Anda tidak anggota ATI, tidak anggota FPI atau PKI lah, Ya. ada nggak keluarga atau saudara kandung atau garis lurus ke atas yang ikut? Ada pertanyaan begitu? Nggak ada. Karena saya yakin timnya sudah melakukan Profiling. ya profiling, dan mereka pastinya akan tahu bahwa apakah seperti itu ada apa tidak dan lain-lain. Biasanya kalau ada, dia tanyakan dalam wawancara Pak Karni. Karena kalau tidak ditanya berarti dia sudah tahu kalau tidak ada. Begini, saya udah lama sebenarnya mendengar bahwa orang-orang KPK ini dituduh udah sebagian udah jadi Taliban. Jalanannya udah jingkrang. Bahkan Imam Khomeininya pun disebut. Siapa Khomeininya KPK? Siapa Pak? Iya, adalah itu. Pasti tahu lah. Terus maksud saya, apa artinya? Ada nggak arah pertanyaannya ke sana? Apakah Anda mau salaman dengan perempuan misalnya? Iya, iya. Oke, gini Pak. Kalau terkait dengan hal itu, saya tidak pernah ditanya hal spesifik begitu. Tapi memang soal radikal dan Taliban ada disinggung soal itu. Tapi tidak terlalu banyak saya melihatnya. Dan saya waktu itu saya jelaskan kepada pewawancara soal radikal dan Taliban. Orang menyebut di KPK banyak Taliban. Lalu Taliban itu yang bagaimana? Yang dalam persepsinya itu. Itu kan menjadi masalah, Pak. Begitu juga dengan isu radikal. Radikal itu yang seperti apa? Yang saya pahami dan saya sampaikan ke pewawancara, justru selama ini yang terjadi adalah framing atau stigma yang dibuat. Ketika kawan-kawan di KPK kemudian ada yang mengambil keyakinan bahwa berjenggot itu suatu hal yang sunnah, bukankah itu boleh? Tidak boleh dong hal itu kemudian dianggap sebagai hal yang terlarang, toh juga tidak melanggar hukum. Ketika kawan-kawan melihat bahwa tidak isbal itu adalah suatu pilihan, kan tentunya harus dihormati. Hal-hal begini kan yang kemudian kalau dihukumi bahwa yang begitu loh Taliban, terus manfaatnya mengatakan itu apa? Bukankah selama ini yang terjadi orang-orang yang bekerja dengan benar-benar mestinya itu yang diapresiasi gitu Pak. Bukan terus kemudian dicari di mana letak yang perlu untuk disalahkan dan kemudian dihukumi sebagai masalah. Sedangkan tidak pernah ada satupun isu yang dibahas dengan serius tentang selama ini orang KPK kalau diserang itu nggak ada yang belain. Itu nggak pernah dibicarakan. Nggak pernah juga dibicarakan orang KPK diserang dengan fisik, bahkan rumah pimpinan KPK dilempar bom Molotov, pelakunya jelas, penyidik KPK juga ada yang rumahnya diteror, dipasangin bom segala macam, CCTV yang menggambarkan wajahnya kelihatan, sangat jelas, tidak ini diungkap, nggak pernah dibicarakan. Hal-hal begini saya pikir tampak sekali kok bahwa arahnya itu adalah framing dan upaya untuk menyudutkan. Dan kalau disudutkan begitu, yang untung siapa? Pasti koruptor, Pak. Sedangkan kalau dianggap bahwa radikal dan Taliban, seandainya dianggap itu yang menurut persepsinya dia radikal Taliban, saya juga nggak ngerti radikal dan Taliban itu, masa dihukumi hanya orang yang berjenggot, kan aneh. Seandainya pun orang yang berjenggot, raib-raibnya Yahudi berjenggot. Berjenggot juga. Dan banyak juga yang lain. Bahkan orang komunis juga ada yang berjenggot, Pak. Nah, ini yang bahaya gitu. Dan kemudian seandainya orang yang itu berbuat berjenggot tadi bekerja dengan benar-benar, kan mestinya harus dilihat sebagai perbuatan baiknya. Karena dengan justru dihukumi di stigma, yang ada malah orang-orang itu kesulitan dalam bisa berbuat sebaik mungkin. Begitu Pak Karni. Tapi kalau dari hasil tes, ternyata kan yang dianggap gagal itu tidak hanya yang beragama Islam, ya, tapi yang beragama Kristen juga ada. Bahkan agama Hindu. Terus kira-kira ini siapa sebenarnya? Atau kehendak siapa? Jadi bukan kehendak sentimen agama lagi, tapi kehendak ada person-person lain yang berkehendak itu. Ya, yang pasti begitu. Saya yakin ini adalah terkait dengan orang-orang tertentu yang terganggu dengan kerja-kerja berintegritas, kerja-kerja konsisten. Ini yang saya melihatnya begitu. Karena kalau ditanya apakah ada korelasi dengan tes, saya yakin tidak.
Saya lebih suka kalau tes itu dibuka. Sehingga ketika diwawancara jawabannya apa bisa diperdengarkan. Tertulis apa jawabannya bisa dilihat. Dengan begitu semua transparan. Kalau sembunyi-sembunyi begitu, pewawancaranya ketika bertanya tidak mau mengenal diri, tidak mau bilang dari mana instansinya, itu kan nggak standar, Pak. Justru malah itu harus dilihat sebagai hal yang bermasalah. Karena standar dalam wawancara itu, pewawancara harus memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan wawancara segala macam. Ini tidak. Ini seperti litsus lah gitu kurang lebih. Jadi yang wawancara ini dari mana? Saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Yang pasti orang itu bukan dari BKN. Kenapa waktu itu saya diwawancara itu hari Jumat. Dan sebelumnya saya sedang sholat Jumat di BKN. Dan orang-orang pewawancara kan menggunakan tanda pengenal sendiri itu, Pak. Iya. Saya lihat kawan-kawan yang melihat yang mengatakan ke saya, karena saya nggak terlalu jelas lihat sebenarnya. Itu mereka bilang bahwa orang-orang BKN sendiri tidak terlalu, kalau orang itu orang BKN pasti akan berinteraksi dengan orang-orang BKN sebagaimana dengan teman-temannya. Tapi tampaknya tidak. Dari situ saya yakin itu bukan orang BKN. Ditambah lagi, BKN sebenarnya tidak punya metodologi atau pola untuk melakukan assessment. BKN itu hanya bisa melakukan tes untuk kepentingan rekrutmen. Jadi kalau dikatakan bahwa kenapa kok kami yang ngetes katanya dari BIN, dari BAIS, dari mana-mana lain-lain, ya saya mungkin bisa memahami karena BKN sendiri tidak bisa melakukan assessment. Karena dalam peraturannya BKN yang saya tahu, mereka hanya melakukan tes wawasan kebangsaan, dan itu kepentingan adalah rekrutmen, bukan assessment seperti kami terhadap pegawai yang sudah bekerja. Terus sekarang kan diadukan ke Dewan Pengawas. Tuduhan dari kawan-kawan ini kan melanggar etik. Ini etik mana dari pimpinan yang dilanggar? Ya, jadi begini, Pak Karni. Yang pertama, dalam nilai-nilai etika profesi, dalam rangka integritas, itu ada nilai kejujuran, ada nilai tanggung jawab, dan ada beberapa hal lain lagi. Dan itu kami yakini kemudian dilanggar oleh pimpinan. Oleh karena itu kami laporkan. Dari mana sisinya? Yang pertama, ketika awal-awal memasukkan norma-norma dalam peraturan komisi. Yang kedua, ketika sosialisasi, mereka tidak mau menyampaikan hal itu dan menyembunyikan fakta-fakta itu. Yang ketiga, ketika kemudian surat SK-nya tersebut dibuat, harusnya yang berwenang menandatangani adalah pejabat pengelola kepegawaian, yaitu jadi gini Pak Karni, dalam lembaga non-struktural atau lembaga non-struktural itu adalah lembaga yang kepala lembaganya bukan dipilih atau diangkat langsung oleh presiden, tapi ditunjuk oleh proses politis dalam DPR, itu presiden akan tempatkan pejabat untuk mengelola masalah anggaran, administrasi, dan keuangan. Nah, dalam hal ini adalah sekjen. Harusnya penanggung jawabnya itu adalah sekjen. Termasuk SK terkait dengan berhenti segala macam itu sekjen, bukan pimpinan KPK. Tapi ini dibikin oleh Ketua KPK, Pak Firly Bahuri. Yang kedua, ketika kami tidak ada masalah apa-apa, kecuali hanya terkait dengan dikatakan tidak memenuhi syarat TMS dalam proses assessment yang kami lihat itu masalahnya terlalu banyak. Terus kemudian diperintahkan oleh Pak Firly dalam SK-nya untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab. Ini nggak ada dasarnya. Dan perintah itu biasanya hanya diberikan oleh orang yang kena pelanggaran disiplin etik berat yang akan dipecat. Dan ini yang menjadi masalah. Dasar hukumnya apa? Apakah Pak Firly berwenang memerintahkan itu? Kami yakini tidak berwenang. Proses-proses itu yang kami laporkan. Karena akibat atau dampaknya besar sekali. Kawan-kawan akan menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada siapa? Struktural bingung kepada siapa. Dan itu hal yang aneh. Karena nggak ada dasar hukumnya. Dan yang pasti dengan itu maka disadari apa tidak disadari itu sangat mengganggu dan akan menghambat kinerja. Dan itu berbahaya kalau sampai perkara-perkara yang harus berjalan ternyata harus terganjal atau terhenti gara-gara hal demikian. Baik, tadi ada pertanyaan saya yang tertunda. Pertanyaan saya, kalau tidak urusannya radikal ataupun tidak urusannya
Taliban tadi yang menyebabkan ada pembersihan. Karena buktinya tidak hanya yang Islam yang kena. Ini kepentingan siapa di balik ini? Itulah yang harus diusut, Pak Karni. Yang jelas kami melihat yang paling ngotot dan memaksakan diri untuk bisa dilaksanakan itu adalah Pak Firly Bahuri. Apakah Pak Firly Bahuri punya kepentingan sendiri? Saya nggak tahu. Itu harus dilihat dengan jelas, karena proses yang terlalu banyak kejanggalannya ini idealnya memang harus diaudit, harus dilakukan investigasi dengan serius. Oleh karena itu kami melapor kepada Ombudsman. Semoga Ombudsman bisa melakukan investigasi atau melakukan pemeriksaan dengan lebih mendalam. Karena itu maladministrasinya terlalu banyak. Itu di situ ada tindakan yang sewenang-wenang, melebihi kewenangan, dan mencampur adukan kewenangan. Saya kira banyak hal yang harus bisa menjadi poin untuk dilihat agar pola-pola seperti ini nggak terjadi lagi di kemudian hari. Apa ada nggak kecurigaan lah, kalau nggak duga, tapi kecurigaan bahwa ini terkait dengan kasus-kasus besar yang lagi diusut oleh KPK dan tentu saja melibatkan Mas Novel di situ. Saya juga menduga begitu, tetapi dugaan itu kan kami tidak menyampaikan dulu kemana-mana seharusnya, karena kami lebih memulai dengan membicarakan fakta-fakta yuridis dulu, fakta-fakta yang bisa dikonfirmasi. Karena kalau kami sudah belum bicara motif di awal-awal, itu saya khawatir justru membuat sulit dalam proses-proses pengusutan. Saya khawatir nanti ada sisi subjektivitas ketika dilakukan audit ataupun investigasi terkait dengan hal itu. Fakta-fakta tadi sudah cukup banyak dan cukup terang untuk bisa dilihat apa yang terjadi. Dan kalau dikatakan apakah ini terkait dengan kasus-kasus yang ditangani, saya menduganya terkait. Tapi saya tidak ingin bicara satu kasus, dua kasus, atau mana kasus. Tapi Mas Novel sendiri sempat menyinggung ada korupsi bansos yang 100 triliun apa? Angka yang mengagetkan sekali. Jadi kasus-kasus yang ditangani kan banyak Pak Karni dan besar-besar. Tetapi sebetulnya kalau terkait dengan penanganan kasus, kalau bicara terkait dengan pemberantasan korupsi, kita memang akan lebih baik kalau tidak bicara kasus per kasus. Tapi yang jelas kasus-kasus besar memang sedang banyak. Dan itu harus yang Mas perhatian. Novel maksud dengan 100 triliun, apa kumulatif apa satu kasus? Terkait dengan yang 100 triliun, itu saya kira adalah kasus bansos yang sudah ada kemarin, dan nilai kontraknya kurang lebih segitu. Tapi saya kira saya nggak mau bicara lebih jauh soal itu karena biar nggak bias Pak Karni. Saya lebih fokus terkait dengan hal-hal yang sudah nyata dan terang, dan itu mesti harus menjadi perhatian. Ya kalau 100 triliun kontrak, ya kan Bolkaruan semuanya dikorup juga. Oh kan, iya. Artinya bisa sekian persen gitu. Iya. Baik, sekarang kawan-kawan Mas Novel dan kawan-kawan itu ke Dewas. Apa tanggapan Dewas? Ya, tentu kami terkait dengan pelaporan ke Dewas, sebelumnya kami juga sudah melaporkan anggota Dewas dulu. Karena ternyata kami menduga salah seorang anggota Dewas telah menunjukkan sikap keberpihakan dan sikap tidak profesional. Oleh karena itu kami melaporkan dengan harapan Dewas bisa kembali kepada tanggung jawab dan pelaksanaan tugasnya yang sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Dia tidak menunjukkan profesional. Ya, jadi begini Pak Karni, Dewas ini tidak mengikuti proses ketika awal pembahasan peraturan hingga kemudian sosialisasi dan permasalahan-permasalahan di dalamnya tidak mengetahui. Kemudian hanya melihat SK saja terakhir. Tentunya saya paham bahwa memang Dewas tidak bertugas untuk operasional di KPK, karena Dewas bukan pimpinan KPK. Dan Dewas tidak bertanggung jawab terkait apa yang dilakukan dalam operasional di KPK. Tapi sebaliknya Dewas itu mengawasi. Ketika mengawasi, Dewas itu harusnya mendengar, meneliti, memperhatikan, dan kemudian melakukan telaah sebagaimana mestinya. Dewas juga hakim majelis etik. Ketika terkait dengan hal itu, kami mengetahui adanya salah seorang anggota Dewas yang ikut konferensi pers bersama pimpinan KPK, yang semestinya itu tidak pernah. Harusnya orang yang harus diawasi kok malah ikut-ikut bersama-sama, seolah-olah menyetujui dalam segala proses. Yang kedua, dalam penyampaian kepada media,
Dewas, salah satu orang anggota Dewas mengatakan bahwa yang dilakukan pimpinan KPK itu sudah benar, mengikuti aturan hukum dan lain-lain. Padahal dia belum periksa. Belum meriksa, tidak tahu prosesnya, belum melihat dokumen, belum mendengar masalah-masalahnya, belum juga mengkaji atau meneliti, sudah melakukan pernyataan sikap yang memihak. Karena kami yakin bahwa salah seorang anggota Dewas ini bukanlah penasihat hukumnya Pak Firly Bahuri juga. Jadi saya kira hal itu yang kami sampaikan untuk sebagai pelaporan. Baik, sekarang ini kan kita udah mendengar ya kabar baiknya dari Presiden sendiri yang mengatakan itu tidak bisa jadi alasan untuk memecat anggota KPK. Apa tanggapannya Mas Novel? Ya, saya tentunya yang pertama berterima kasih karena sikap Pak Presiden terang dan jelas. Beliau benar-benar mengingatkan kepada pimpinan KPK tentang kewajibannya mentaati undang-undang. Dan Pak Presiden menyebut dengan jelas dan lugas terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 dan PP-nya tentunya, dan juga putusan dari Mahkamah Konstitusi yang kesemuanya itu mengatakan tidak boleh ada peralihan menjadi ASN yang merugikan pegawai KPK. Saya juga berharap ke depan Pak Presiden bisa memberikan perhatian yang lebih terkait dengan upaya memberantas korupsi, sehingga langkah-langkah atau kebijakan beliau lainnya bisa juga menguatkan upaya memberantas korupsi yang lebih baik. Baik, tapi kan sementara ini palunya ada di di pimpinan KPK, dan katanya pekan depan ini Ketua KPK akan memberikan keputusannya. Ya. Kalau ini semua ternyata keputusannya tetap aja memberhentikan, atau tidak usah memberhentikan lah, tidak memberi tugas, tidak memberi tanggung jawab, bahkan menarik sebuah masalah yang ada di anggota KPK tadi. Ini apa yang harus dilakukan? Ya, begini Pak Karni. Sebetulnya kalau sampai betul yang dibilang Pak Karni bahwa bagaimana kalau pimpinan KPK melakukan tetap seperti keinginannya, yaitu memberhentikan 75 pegawai KPK, maka kami agak terkejut karena pimpinan KPK dalam hal yang menurut saya salah berani menentang Presiden. Karena itu suatu hal yang luar biasa. Tentunya hal itu tidak boleh dibiarkan. Kami akan melakukan upaya hukum dan lain-lain. Tapi seandainya pun hal itu dilakukan, Pak Presiden tentunya paham bahwa beliau punya kewenangan apabila dalam proses terkait dengan pengangkatan atau pengelolaan pejabat ASN ini, kemudian ada hal-hal yang tidak mengikuti aturan yang menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan tugas, maka kewenangan pimpinan KPK untuk melakukan itu bisa diangkat oleh Presiden untuk yang mengambil alih. Tapi saya kira kalau hal itu dilakukan, berarti pimpinan KPK mengambil jalan yang memalukan diri sendiri. Tapi saya kira apapun yang dilakukan, kita lihat Pak Karni, apa yang akan dilakukan pimpinan KPK. Ya, karena ada celah. Karena Presiden mengatakan kecuali ada alasan di luar tes kebangsaan tadi, wawasan kebangsaan tadi. Artinya bisa aja setiap berapa 95? Kenapa? 75 atau 75. 75 orang dicarikan alasannya masing-masing. Absennya lah misalnya, atau dia sering sakit lah. Bisa begitu kan kalau organisasi. Mestinya kalau di KPK itu Pak Karni, sekarang untuk hal terkait dengan pelanggaran, itu prosesnya di Dewan Pengawas, bukan di pimpinan KPK. Dan itu melalui proses investigasi, proses telaah yang jelas, proses persidangan etik. Jadi ada prosedurnya. Jadi tidak semerta-merta pimpinan KPK bisa bertindak dengan semaunya sendiri, bertindak tanpa dasar hukum, tanpa kewenangan yang dimiliki, itu nggak boleh. Baik, Mas Novel, saya kira sudah cukup jelas permasalahan yang dialami oleh kawan-kawan di KPK bagi publik, dan mudah-mudahan juga endingnya bukan tambah buruk, tapi endingnya benar-benar happy ending. Amin. Artinya yang menggembirakan, baik bagi karyawan maupun bagi pimpinan,
bahkan bagi Dewan Pengawas juga. Dan apalagi kalau itu sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Presiden. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karni. Pemirsa, begitulah perbincangan saya dan Mas Novel Baswedan sore ini. Sampai ketemu di Karni Ilyas Club yang akan datang.